Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Halo semuanya, Happy Sunday. Selamat hari Minggu dan kita siapkan hati kita untuk bersyukur kembali kepada Tuhan buat seminggu berlalu yang Tuhan sudah sertai. Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini di rumah masing-masing, siapkan hati kita, bersama-sama kita mengucap syukur. Yang setuju boleh katakan amin. Dia memberikan sukacita, kegilaan
buat kita. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord hath made. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord hath made. I will rejoice, for He has made me glad. Everybody sing. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah. Kita percaya bahwa sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita. Yang setuju boleh katakan amin. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord hath made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Everybody say, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, 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 Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, 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 Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh yeah, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeah. Sukacita karena Tuhan itu kekuatan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan suami saya, Pastor David. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Seperti kabar Bapak Ibu yang di rumah juga luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Pastor David akan berdoa. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, berbicaralah buat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Firman-Mu itu yang sanggup menolong kami. Firman-Mu yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, juga Tuhan seluruh umat-Mu. Kami percaya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu kami memperoleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yang dikasih oleh Tuhan hari ini, kami akan membagikan firman Tuhan tentang bergaul dengan Tuhan, saudara. Bergaul itu adalah satu kata yang sangat dalam, artinya lebih dari kita mengenal seseorang, lebih dari kita mengetahui siapa dia, kehidupan pribadinya. Karena bergaul itu artinya ada salah satu perjalanan kurun waktu atau satu kedekatan yang lebih dekat lagi yang dilakukan oleh dua pihak, saudara. Sehingga ketika kita bergaul dengan Tuhan, itu berarti suatu pengenalan yang terus menerus seumur hidup kita, saudara. Dan firman Allah mencatat bahwa orang yang bergaul bersama dengan Tuhan, yang ingin mendekat dengan Tuhan, yang ingin selalu meminta pimpinan Tuhan, artinya kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, mau minta dituntun, mau minta dipimpin
dipimpin oleh Tuhan, saudara, itu merupakan suatu perjalanan yang panjang seumur hidup, saudara. Saya percaya seperti mungkin saya bersama suami, kami sudah mau 25 tahun pernikahan ya. Jadi bukan waktu yang singkat, tetapi itu pun masih banyak hal yang setiap hari mungkin masih terus untuk saling mengenal. Dan saya percaya ada momen-momen yang sangat berharga ketika kita mengambil keputusan untuk berusaha untuk mengenal Tuhan, berusaha untuk memiliki waktu untuk bergaul dengan Tuhan, saudara. Kita buka firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Mazmur 27 ayat 4 dan 6 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kata ayat ini berkata, satu hal telah ku minta, saudara, yaitu dia ingin diam dalam rumah Tuhan. Bukan berarti dia kalau firman ini diartikan mungkin seperti kayak kita tinggal di gereja terus, bukan, saudara. Tetapi satu keinginan yang luar biasa, satu kerinduan yang dalam. Bahkan di ayat-ayat yang lain Daud berkata, hancur hatiku merindukan Engkau. Dikatakan remuk hatiku merindukan pelataran Tuhan. Pelataran itu berbicara ketika setiap orang bangsa Israel pada saat itu, saudara, mereka akan datang ke bait Allah. Mereka masuk melewati, dikatakan lewat halaman, lewat pelataran, dan kemudian masuk ke dalam bait Allah. Saudara, dikatakan itu hancur hatiku, kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan, kerinduan yang selalu sangat hakiki, sejati sekali. Dia katakan dia tidak minta hal yang lain, tapi satu yang dia minta, dia ingin tinggal dekat dengan Tuhan. Dia ingin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia ingin tinggal dalam rumah Tuhan, dalam kediaman Tuhan, saudara. Itu satu permintaan yang langka mungkin hari-hari ini. Karena ketika kita mungkin berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan berkata, apa yang kau mau supaya aku perbuat? Saudara boleh baca dalam kitab Injil. Setiap Yesus bertemu dengan orang-orang yang sakit, dia selalu berkata, apa yang kamu mau supaya aku perbuat? Dan mungkin kita akan berkata, saya ingin sembuh, atau mungkin saya ingin punya uang. Ada beberapa yang lain mungkin berkata, saya tidak ada orang yang menolong saya, mengangkat saya supaya membawa ke tempat itu supaya saya bisa sembuh. Dan masih banyak yang lain, saudara. Tapi Daud berkata, aku ingin melihat Engkau. Aku ingin tinggal dalam rumahmu, tinggal dalam kediamanmu. Dikatakan tinggal dalam kasih anugerahmu yang luar biasa, saudara. Satu itu pernyataan yang sangat langka, saudara. Tapi hari ini biar Bapak Ibu Saudara kita semua yang ada di rumah menjadi doa kita untuk mendekat dengan Tuhan. Alkitab mencatat, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, saudara. Mungkin kita berpikir ketika kita tidak mendekat kepada Allah dan kemudian Tuhan menjauh dari kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menjauh, tapi mungkin kita yang menjauh, saudara ya. Jadi Tuhan tetap ada di sana buat kita, tapi mungkin kita yang sudah mulai menjauh perlahan-lahan tanpa kita sadari. Sehingga posisi kita berpikir, kadang kita pikir, aduh Tuhan melupakan aku, Tuhan meninggalkan aku. Padahal sekalipun Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dia sekali-kali pun tidak pernah melupakan saudara dan saya. Alkitab mencatat, jika ada seorang perempuan yang melahirkan anaknya dan kemudian perempuan ini melupakan anaknya, Alkitab mencatat, aku Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dikatakan, lihat aku melukis hidupmu. Dia lukis, saudara. Seluruh hidup kita tuh dari A sampai Z, seluruh sudah menjadi ceritanya Tuhan. Kapan, saudara, saat kita datang bergaul karib dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, sehingga bukan cerita kita, it's not our story, but all about His story. Semua tentang ceritanya Tuhan, saudara. Ketika kita datang mendekat kepada Dia, saudara,
seluruh hidup kita tuh dikatakan dia melukis di tangannya, saudara. Dan tidak ada tembok-tembok yang dapat menghalangi. Artinya dengan kata lain, apapun yang hari ini ada di depan kita, tidak pernah dia menutup mata. Saudara, firman Allah berkata, tapi apa yang membuat kita jadi jauh? Mungkin kita menjauh dari dia, ataupun ada dosa. Alkitab mencatat bahwa telinganya itu tidak kurang mendengar, artinya tidak tuli, saudara. Yesaya 59 ayat 2 berkata, dan dikatakan, dan dia bukan buta sehingga dia tidak melihat, saudara. Tapi yang menjadi pemisah antara saudara dan saya dengan Tuhan, yaitu setiap kesalahan kita, setiap pelanggaran kita. Tapi firman Allah menjamin, saudara, ketika kita datang mengaku dosa kita, dia katakan, aku melupakan itu, melemparkannya ke tubir-tubir laut, dan dia lupakan, saudara. Dan dia mengampuni kita, dia menjadikan kita tahir, dikatakan seputih salju. Dan ketika kita terus datang mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah, dikatakan apa, saudara? Firman Allah dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan. Saudara, yang siang dan malam kita mengambil keputusan untuk diam dalam rumah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, saudara akan melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, jadi menyaksikan itu seperti kita lihat film di bioskop mungkin. Jadi kita saksikan, kita akan lihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita akan lihat tangannya yang kuat menolong kita. Bahkan di detik-detik terakhir ketika kita ingin menyerah, kita akan lihat tangannya yang luar biasa menuntun kita ke pintu-pintu yang tepat, ke jalan-jalannya yang mulia. Dikatakan Mazmur Daud berkata bahwa segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi saudara bayangkan, dia tidak akan membawa kita kepada jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang keliru, tapi dia akan membawa kita kepada seluruh jalan-jalannya, dikatakan penuh dengan kasih setia dan kebenaran, saudara. Jadi ketika kita datang mendekat, kita akan menyaksikan seumur hidup kemurahan Allah dan menikmati bait-Nya, menikmati hadiratnya, kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun keluarga kita berada, dimanapun seluruh hidup kita berada, anugerah, rahmat, kehadiran Tuhan, the presence of God, penyertaan Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Kapan? Ketika kita tidak berhenti mendekat kepada Allah. Dan Alkitab mencatat Allah mendekat kepada kita karena kita mengambil keputusan untuk mendekat kepada Allah. Saudara, firman Allah berkata dia selalu ada di sana, selalu ada di sana, tidak pernah berubah. Dikatakan tidak ada pertukaran bayangan kasih-Nya. Dan firman Allah berkata, sebab ia akan melindungi Anda dan saya dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Akan ada proteksi dari Tuhan, akan ada pemeliharaan Tuhan, akan ada penyediaan Tuhan, akan ada tangannya yang luar biasa melindungi kita dari segala hal yang jahat saat kita merindukan Allah dan mendekat, bergaul dengan Tuhan, datang mendekat dalam kediaman Tuhan. Dan dia katakan firman Allah, dan di dalam kemahnya dia jaga, dia proteksi kita. Dikatakan dalam bahasa Inggris, dikatakan dalam pavilionnya, dalam kemahnya, saudara. Bahkan dikatakan dalam secret place-nya, artinya di sana ada tempat-tempat rahasia yang iblis atau kekuatan musuh tidak akan dapat menemukan Anda dan saya. Kalau saudara pernah mendengar ada firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 42, seperti rusa yang haus rindu akan air sungai, demikian aku merindukan engkau. Saudara, rusa ketika dia mendengar ada binatang-binatang buas yang lain yang mengejar dia dan dia dalam keadaan bahaya, dia akan segera mencari air, dia akan segera mencari sungai. Dan di sana bukan dia hanya minum, tapi dia akan masuk dalam sungai itu sehingga musuhnya tidak bisa mencium baunya dan mereka kehilangan jejak, saudara. Sehingga firman Allah berkata ketika kita ada mendekat kepada Allah, bergaul dengan Allah, saudara, firman Allah berkata dia akan melindungi kita dalam pondok-Nya, dalam shelter-Nya, saudara. Dikatakan ada perlindungan Allah dalam kemahnya, secret place-nya, saudara. Sehingga kita percaya sekali bahwa hidup kita utuh, hidup kita penuh aman di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa
maka tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Jadi saudara, bukan berarti Tuhan tidak berjanji bahwa nggak akan ada masalah. Masalah tetap ada, badai tetap mengamuk, saudara, gelombang tetap datang mendera. Tetapi dia katakan kita akan mengangkat kepala kita, dan kita boleh melihat bagaimana tangan Allah yang luar biasa. Saudara boleh pernah mengingat, mungkin dikatakan bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh tentara Mesir, di depan ada laut yang besar, saudara. Tapi Allah yang dengan tangannya yang luar biasa, dia boleh membuka laut itu, dan mereka boleh berjalan di atas tanah yang kering, dan boleh melihat di sekeliling musuh-musuh ada mungkin di belakang, tapi Allah menjadi perlindungan mereka. Dan firman Allah berkata di ayat terakhir, dan aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, menyanyi, bermazmur bagi Allah. Jadi ketika kita mengalami pertolongan, perlindungan Tuhan, jangan pernah lupa untuk bersyukur, jangan pernah lupa untuk beribadah. Firman Allah berkata dalam Keluaran, dikatakan bahwa orang yang beribadah, Tuhan memberkati air minuman kita, memberkati roti makanan kita, menjauhkan dari setiap penyakit, dari setiap kemalangan, saudara. Karena firman Allah berkata ada berkat ketika kita datang beribadah menghadap Tuhan. Nah saudara, firman Allah berkata, saudara, bahwa orang yang datang mendekat kepada Allah, dikatakan kita akan dituntun Tuhan. Janji-janjinya dia beritahu kepada kita. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan itu bergaul karib. Saudara, bukan hanya kita yang mendekat, ternyata Tuhan itu mengambil keputusan untuk menjadi sahabat Anda dan saya, menjadi sahabat karib Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saudara, jika Tuhan menjadi sahabat kita, saudara, Anda boleh kehilangan orang-orang terbaik, Anda boleh kehilangan sahabat yang mungkin siang dan malam menjadi tempat untuk Anda, yang saudara bisa menaruhkan seluruh hidup Anda, mempercayai. Dan mungkin saudara bisa kehilangan orang-orang tercinta, atau ada orang-orang yang meninggalkan Anda, ada orang-orang yang Anda looking for, yang Anda harapkan, yang Anda bergantung. Tapi kemudian mungkin keluarga saudara atau siapapun, tapi kemudian orang-orang itu tidak setia. Firman Allah berkata dia menjadi sahabat yang paling setia. Ada di antara saudara Anda kehilangan orang tercinta saudara, karena mungkin direnggut oleh virus corona, dan Tuhan membawa dia pulang. Tapi engkau tidak akan pernah kehilangan cinta Bapa yang luar biasa. Engkau ditinggalkan oleh ayah dan ibumu ketika engkau kecil. Engkau mencari sampai hari ini orang tuamu seperti apa, atau engkau merindukan cinta belayan orang tuamu, engkau tidak pernah merasakan itu. Tapi cinta Bapa itu tidak pernah diberikan kepada saudara dan saya. Alkitab mencatat, jika ayah dan ibumu meninggalkan engkau, aku Tuhan yang akan menjadi Bapamu, menjadi orang tuamu. Saudara-saudara lihat betapa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan beritahu jalan-jalannya, apa yang kita akan pilih, bagaimana kedepannya seperti apa. Tuhan akan berbicara, menuntun kita bagi orang yang bergaul dan takut akan Tuhan. Mungkin suami saya Pastor David akan menambahkan. Iya Bapak Ibu Saudaraku, seperti ada satu firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah kekuatan kita, saudaraku. Maka saya yakin sekali bahwa ketika kita mendekat dengan Tuhan, disitulah kita akan mengalami ketenangan. Seperti seorang anak, sekalipun bagaimanapun sulitnya hidupnya, saudaraku, tantangan yang dihadapi barangkali ketika dia menghadapi masalah di sekolah atau dalam pergaulan dia. Tapi kalau dia dekat dengan Bapaknya, dia akan mengalami ketenangan. Karena dia tahu bahwa Bapaknya bisa diharapkan. Bapaknya sanggup membela dia dan menolong dia. Begitu pula saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan, saudara. Maka itu firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka inilah saat yang paling terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus mengandalkan Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya, dan memiliki persekutuan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Hanya doa saja, saudaraku. Doa itu yang sanggup, saudaraku, menjamah hatinya Tuhan. Doa itu yang sanggup menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita dan membela kita. Maka itu, inilah waktunya yang paling tepat dalam hidup kita, untuk kita benar-benar, saudaraku, merindukan akan Tuhan, merindukan persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan, memiliki waktu lebih banyak untuk berdoa, memiliki banyak waktu, saudaraku, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata sendiri, saudaraku,
Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka itu kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Kita harus firman Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Sehingga saya percaya ketika firman itu hidup dalam hidup kita, sebesar apapun tantangan masalah yang kita hadapi, kita sanggup saudaraku menghadapinya. Dan kita sanggup saudaraku mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena saya percaya sekali, hanya tinggal dalam hadirat Tuhan itu yang membuat kita saudaraku memiliki pengharapan, mengalami sukacita, kekuatan yang baru. Jadi satu hal Bapak Ibu saudaraku, seperti Daud tadi katakan, betapa dia merindukan akan Tuhan. Karena dia tahu kedekatan dia dengan Tuhan itu memberikan dia kekuatan yang baru, memberikan dia penuh pengharapan. Sehingga hidupnya saudaraku selalu saudaraku optimis. Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang selalu akan sanggup membuka jalan. Sekalipun jalan itu tertutup, saya percaya Tuhan sanggup membuka jalan, membuka banyak-banyak pintu yang lain untuk memberkati setiap kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, tetap cintailah Tuhan, hidup dan terus berjalan di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya kasih Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Itu yang saya bagian, barangkali Pastor Jacqueline akan sanggup untuk meneruskannya. Baik, saya percaya bahwa ternyata ketika kita dekat kepada Tuhan, kita akan diberi ketenangan. Amin. Jadi mungkin kita, satu hal yang saya ingat, Daud berkali-kali dia katakan bahwa di dalam kesesakan. Saudara, itu sebenarnya perkataan yang sangat dalam sekali. Sesak artinya itu udah kayak dada mau pecah, udah penuh dengan batu yang beban yang berat. Tapi saudara bayangkan ketika saya merenungkan kata-kata kesesakan, saya mulai merasakan, oh iya, ternyata memang seorang raja pun pernah mengalami itu, saudara. Ternyata Daud pun dia tahu apa artinya kesesakan. Seperti dikatakan Pastor Dewi tadi kan, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan beri ketenangan. Dia akan hilangkan, halaukan setiap rasa yang menyesakkan dada kita. Kapan? Ketika kita mendekat, kita datang mendekat, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan, dan datang untuk merenungkan firman Allah. Seperti dikatakan Pastor David tadi, renungkan firman Allah, itu yang akan menjadi pegangan seumur hidup kita. Renungkan seluruh firman Allah, ketetapan Tuhan, sehingga kita akan diberi kekuatan, dituntun oleh Tuhan. Dan surah firman Allah berkata, kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan, kita akan melihat, dikatakan seperti kita menonton semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan seumur hidup kita akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Allah berkata bahwa ketika setiap kita, keluarga demi keluarga yang menonton acara hari ini, mungkin ada di antara saudara Anda anak muda, Anda tidak punya keluarga, Anda kehilangan keluarga, tapi mari bangun kehidupanmu yang baru bersama dengan Tuhan. Suatu waktu Anda akan memiliki keluarga, dan Anda akan membangun kehidupan yang nyata, bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan. Ada berapa di antara saudara juga anak-anak muda yang engkau bingung untuk bagaimana ke depan, esok hari melanjutkan pekerjaan, membangun karir, ataupun Anda punya banyak sekali mimpi ke depan, tapi kadang tidak tahu jalan apa yang harus Anda dan saya tuju. Alkitab mencatat orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia katakan dia akan membimbing kita, dia memberitahukan kepada kita jalan-jalan mana yang akan kita pilih. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa ketika kita datang mendekat kepada Allah dan kita mengambil keputusan untuk memilih Tuhan, memilih mendekat kepada Allah, dikatakan saudara dalam Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, seorang raja, tapi dia katakan tunjukkan jalan mana, aku menantikan engkau sepanjang waktu. Saudara, bukan hanya 1 jam, kita beribadah mungkin hanya about 2 hours, itu pun kadang-kadang hanya 1 jam, kadang 30 menit mungkin seperti hari ini. Tapi izinkan 30 menit itu boleh menjadi perjalanan keakraban Anda, perjalanan yang merubah kehidupan kita. Kadang kita berpikir bahwa kemarin itu merubah saya, harusnya setiap hari akan merubah kehidupan kita. Kapan? Ketika kita datang mendekat, ada upaya
percaya untuk datang mendekat kepada Bapa, dan janjinya Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenarannya, seluruh jalan-jalannya, dan kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau Anda datang bersama, ada sedang menyaksikan acara ini sedang bersama keluarga, Anda boleh saling merangkul dan bergandengan tangan, dan biarkan seluruh kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, seutuhnya hidup kita mau berjalan bersama dengan Yesus, berjalan berdampingan bersama dengan Bapa, berjalan seumur hidup. Dan saudara akan melihat, Anda akan menyaksikan kemurahan Tuhan, Anda akan menonton semua kebaikan Tuhan, Anda akan melihat jalan-jalannya yang sulit itu menjadi sangat ajaib. Anda akan melihat dan mengangkat wajahmu dan melihat musuh-musuh ada di samping kiri kanan mungkin, tetapi perlindungan, proteksi Allah itu ada menjadi bagian Anda dan saya yang mengambil keputusan untuk bergaul karib, mendekat kepada Allah, dan mengikuti seluruh jalannya, hidup dalam hadiratnya, in His presence. Dikatakan di dalam hadirat Allah ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada mujizat, ada pemulihan, pembaharuan hidup yang setiap hari kita akan mengalami. Cinta lagi, jatuh cinta lagi, semangat lagi, dan mengasihi Tuhan tidak ada batas. Dan saudara akan melihat ayat yang terakhir berkata, saudara akan membawa syukur dan mulai menceritakan kebaikannya. Injil tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana Anda membagikan kepada banyak orang. Kadang ketika kita sudah menerima berkat, jangan lupa bagikan kepada orang lain. Mungkin Anda bisa membagikan acara-acara seperti ini, atau membagikan firman Allah tinggal di WhatsApp, atau doakan temanmu, atau doakan saudaramu, doakan orang-orang di sampingmu. Ada orang-orang di sekelilingmu, di tempat pekerjaanmu, di tempat engkau kuliah, orang-orang di sekelilingmu yang dikirim oleh Tuhan itu, dan mereka belum mengenal Tuhan, dan mereka ada di samping Anda. Doakan mereka, beritakan tentang Kristus. Dan saya percaya engkau dan saya bukan hanya menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi orang di sekeliling Anda pun akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan itu adalah detak jantungnya Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Mari buka tangan kita, izinkan Allah mencurahkan rahmat berkatnya yang luar biasa buat setiap kita. Pastor David akan berdoa biar kekuatan kasih Tuhan itu mengalir, dan Anda dibawa untuk mengalami Tuhan, mendekat dan menjadi sahabat karibnya Tuhan. Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini kami sedang alami, kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong kami yang hidup. Hari ini Tuhan, barangkali banyak umat-Mu yang datang Tuhan dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mereka sudah mengalami begitu banyak persoalan, mereka dihimpit dengan segala macam persoalan Tuhan. Mereka barangkali tidak tahu lagi jalan keluarnya. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong hidup kami. Engkau sanggup membuka jalan, menolong setiap kami. Dan kami percaya dalam nama Yesus, pertolongan Allah sudah nyata atas kepada setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Kau beri kami kelegaan, kemenangan, sukacita Tuhan. Dan kami percaya malah pagi hari ini, kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Itu Kau meteraikan dalam kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan, kami akan lewati kehidupan kami akan terus berjalan Tuhan hari lepas hari, karena kami lihat ada Tuhan yang selalu membela kami dan berikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku. Tetap cinta Tuhan, tetap semangat, dan tetap mengasihi Tuhan. Dan terus saudaraku miliki semangat untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan dalam kehidupan dan karib. Yes, amin. Jadi sahabatnya Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat kuasa dan perbuatan Tuhan yang dahsyat, pembelaan Tuhan nyata atas setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Iya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu adalah bagian dari ibadah, betul? Persembahan itu adalah korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan baik, kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu boleh nanti mengirimkan lewat nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Bawalah dengan
kerelaan hati kita, karena itu merupakan rasa syukur kita untuk semua penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kami berdoa biar Tuhan memberkati dengan limpah setiap taburan, setiap persembahan, setiap korban syukur Bapak Ibu yang telah dibawa kepada Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan, lewat taburan Bapak Ibu, itu boleh Injil semakin diberitakan, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan pekerjaan Tuhan semakin maju untuk Kristus diberitakan lewat media, lewat cara apapun, dan lewat ibadah-ibadah seperti ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam revival service. Setiap hari Selasa itu ada Song of Hope, Selasa jam 8 malam. Dan kemudian setiap hari Kamis itu ada revival service, akan bergantian dengan healing worship. Healing worship saya bersama suami akan melayani, dan dalam healing worship itu pujian, penyembahan, dan firman yang singkat, tapi kemudian akan ada doa-doa yang telah dikirimkan kepada kami atau saudara Bapak Ibu yang hadir pada saat itu yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan. Saudara boleh menuliskan baik di live chat ataupun di komentar atau mengirimkan lewat WA ya. Dan kami akan berdoa, dan kita percaya 2-3 orang yang sepakat demi nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Dan juga ada ibadah sekolah minggu, betul Pastor Dave, jam 11.15. Ada kakak-kakak yang luar biasa, ada Kak Gaby, Kak Susi, Kak Delia, ada Kak Fit, ada juga Kak Laila, dan masih banyak kakak-kakak yang lain juga, dan adik-adik yang akan melayani di Reward Kids Official jam 11.15. Dan juga nanti ada Auntie Jacqueline. Pertama kali saya melayani di sekolah minggu. Jadi ajak Bapak Ibu untuk anak-anaknya, moms and dad boleh ajak anak-anaknya dari yang masih kecil sampai remaja boleh hadir. Dan ada banyak kakak-kakak yang akan melayani di dalam sekolah minggu. Sekali lagi Tuhan memberkati, maju terus, dan biar kita jangan pernah menyerah untuk melayani Tuhan. Thank you so much untuk sudah melayani, mendukung pelayanan Revival Worship Church selama ini. Saya dan suami mengucapkan thank you so much, dan biar Tuhan memberkati dengan semakin luar biasa. Dari Revival Worship Church Family mengucapkan Happy Sunday, God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menerima doa berkat dari Pastor Dave. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa, untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu akan Kau meteraikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu itu akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami terus berjalan bersama Tuhan dan mengalami perbuatan ajaib-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.